Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dengar tadi ya dalam bacaan pertama, bagaimana Petrus dan Yohanes memberi kesaksian yang begitu luar biasa. Terlebih bagaimana Petrus berkata bagaimana mereka atau bagaimana dia memberi kesaksian tentang siapa Yesus bagi orang banyak. Tentunya kita bisa melihat betapa luar biasanya apa yang disampaikan oleh Petrus ini. Namun untuk sampai kepada hal yang seperti itu, kita juga bisa tahu dari tulisan-tulisan yang ada dalam kitab suci bahwa para rasul, murid-murid Yesus pada saat itu tidak langsung bisa seperti itu. Ada yang tidak percaya, ya, atau kalau saya boleh mengatakan mereka belum sampai pada pemahaman kenapa Yesus harus menderita, kemudian bangkit. Dua murid di Emmaus, kalau kita tahu kisahnya, itu terlebih pada, ya kita soalnya jarang ya, tidak ada misa minggu sore, itu karena dibacakan pada minggu sore Paskah. Kisah dua orang murid di Emmaus, itu selalu dibaca di situ. Ya. Mereka kecewa, bagaimana mereka berharap, ya kalau harapan itu tidak sesuai itu kan kecewa. Mereka berharap lebih terhadap Yesus, kenapa akhir hidup Yesus harus mati. Jadi kita lihat juga bahwa proses
para murid untuk memahami Yesus yang bangkit, itu juga harus dimulai dari proses Yesus kenapa dia harus menderita. Disitulah kemudian kita tahu juga, karena kita itu kan sebetulnya hanya meneruskan iman dari para rasul. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita tidak mengalami pergulatan seperti para rasul, tapi kita percaya lewat kesaksian para rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para rasul memang berjuang, ya, berjuang untuk memahami bagaimana mereka sampai pada pemahaman kenapa Yesus harus menderita. Yesus kemudian wafat, sampai kemudian mereka juga tahu bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Yesus itu sungguh bangkit. Lewat pengalaman-pengalaman perjumpaan mereka sendiri dengan Yesus. Itulah fungsi kenapa Yesus yang bangkit itu juga menampakkan diri kepada para murid. Terutama untuk memberi keyakinan dan mengajar sebetulnya para murid bahwa dia sungguh bangkit. Tadi dalam bacaan Injil, salah satu caranya adalah dengan meminta ikan. Ikan menjadi representasi dari pekerjaan para murid kebanyakan. Mereka adalah nelayan. Ada kisah juga kenapa setelah kebangkitan para murid kembali lagi menangkap ikan. Ya karena mereka punya keahlian hanya menangkap ikan. Mereka tidak sampai atau belum, saya lebih senang pakai istilah belum sampai pada pemahaman Yesus yang bangkit. Tapi justru dari pengalaman-pengalaman atau peristiwa atau pekerjaan mereka yang dahulu, disitulah Yesus juga menampakkan diri. Hantu tidak hanya atau tidak sekedar atau tidak bisa makan atau pura-pura makan, tapi dengan peristiwa Yesus meminta ikan dan kemudian memakannya, itu menunjukkan bahwa dia sungguh bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemudian ada satu hal yang dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil itu ditampilkan sebagai cara orang mewartakan kebangkitan Tuhan, yaitu tentang pengampunan dosa dan warta pertobatan. Hal ini kemudian diperkuat atau dijelaskan dalam bacaan kedua. Kenapa orang itu perlu bertobat dan kenapa ada pengampunan dosa? Yesus dalam bacaan kedua menjadi bukti atau menjadi tanda pentingnya pengampunan dosa. Karena dalam diri Yesus, Allah sungguh mengampuni dosa manusia lewat peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan. Para murid pun mengalami atau menjadi saksi tentang peristiwa ini. Lalu kemudian mereka mewartakan hal yang sama. Karena itulah sebuah kesaksian haruslah juga diperkuat dengan pengalaman yang sama. Itu logika yang wajar. Anda misal bersaksi tentang, oh ini di sana makanan ini enak. Tentunya mengandaikan bahwa Anda pernah ke sana, pernah makan di sana,
pernah mengalami enaknya makan di sana, sehingga orang percaya. Oh iya, kemudian dicoba, banyak orang yang mencoba ke sana. Oh iya, ternyata memang benar-benar makanan di sana itu enak. Sebetulnya seperti itu. Bagaimana pengampunan dosa dan pertobatan haruslah juga menjadi pengalaman pribadi dari kita sebelum kita bersaksi. Bagaimana kita pernah mengalami kebaikan Tuhan lewat pengampunan dosa. Bagaimana kita mengalami pertobatan. Bacaan kedua tadi mengatakan bahwa barang siapa berkata, aku mengenal Allah tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Ini juga menjadi salah satu yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita mencintai Tuhan. Bertobat itu berarti kembali lagi melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ya, itu sesuatu yang memang real, nyata, bisa dilihat. Bagaimana kita mau bertobat. Kita mencanangkan sebuah pertobatan, tetapi ketika sikap kita, perbuatan kita tidak mencerminkan hal itu. Itulah juga kekuatan sebuah kesaksian lewat tindakan. Ya, orang bisa saja ngomong tentang pertobatan, tapi kalau tidak muncul dalam tindakan, itu menjadi sia-sia. Maka sebetulnya hari ini kita diajak untuk bertobat dan mengaku dosa lewat pengalaman-pengalaman kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita.